Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis berikutnya nyaris sama dengan hadis sebelumnya. Pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang akan menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakatal mafrudata wa tasumu ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannati falyandur ila hadha. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya pernah ada seorang A'rabi, orang Badui, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku kerjakan aku akan masuk surga. Rasulullah langsung menjawab, sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu pun, tegakkan sholat, bayarkan zakat wajibmu, dan puasa Ramadan. Menyembah Allah dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun, sholat, zakat, puasa. Setelah dijawab oleh Rasul, si Badui tadi ngomong, walladzi nafsi biadih, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, la azidu ala hada, aku akan kerjakan semua ini, aku tidak akan tambahi dengan amalan-amalan yang lain. Tentu hadis ini harus kita cari penjelasannya, karena kewajiban-kewajiban gak sebatas sholat, zakat, puasa. Ada kewajiban-kewajiban yang lain yang manakala gak dikerjakan sudah tentu akan menjadikan seseorang ke neraka. Si Badui ngomong, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, aku tidak akan tambahi dengan amalan-amalan yang lain, aku cuma akan kerjakan ini. Mendengar tekad Badui itu, Rasulullah pun menegaskan, man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah, siapapun yang pengen melihat seseorang calon penghuni surga, falyandur ila hada, lihat orang ini. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Disebut A'rabi sakinul badiyah, orang yang tinggal di dusun, di pelosok. Lawan katanya muduni, orang yang tinggal di perkotaan. Ini tinggal di udik, seringkali ditandai dengan adabnya itu rendah seringkali.
kurang mendapatkan pendidikan. Ada sebagian ulama yang memungkinkan, yang menduga bahwa A'rabi di hadis ini Abdullah bin Al-Ahzam. Ulama yang mengatakan itu Imam Al-Bulqini, Abdullah bin Al-Ahzam. Tapi seringnya dalam hadis-hadis yang melibatkan A'rabi sebagai pelaku utama, itu selalu dirahasiakan namanya, tidak disebutkan namanya. Meskipun demikian, pastinya A'rabi itu sahabat Nabi, karena mengimani risalah Rasulullah dan juga sempat bertemu muka dengan Rasul. Siapapun yang mengimani apa yang didakwahkan oleh Rasul dan bertemu muka dengan Rasul, itu disebut sahabat. Sebaliknya, mengimani Rasul tapi nggak pernah bertemu muka, meskipun pernah berkirim surat, berjawab melalui surat, itu tetap nggak disebut sahabat. A'rabi ini mendatangi Rasul mengajukan pertanyaan, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku amalan yang apabila aku kerjakan. Omongan A'rabi ini menunjukkan bahwa beliau bertekad untuk mempraktekkan apa yang nanti disampaikan oleh Rasul. Bisiqqatihi bitaufiqillahi ta'ala lahu. Optimisme dari si A'rabi bahwa dia akan mendapatkan taufik dari Allah, yang dengan taufik itu dia akan bisa melaksanakan semua yang akan disampaikan oleh Rasul sebagai jawaban dari pertanyaannya. Tunjukkan padaku amalan yang apabila aku kerjakan, dakhaltul jannah, aku akan masuk surga. Di hadis ini ada 4 jawaban Rasul. Pertama, bersifat umum, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah. Ini umum, sholat termasuk aktivitas menyembah Allah, membayar zakat demikian juga. Pun berpuasa Ramadan itu bagian dari aktivitas menyembah Allah. Tapi menyembah Allah nggak cuma 3 itu. Semua aktivitas melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu bagian dari ibadah. Ketika semua itu kita laksanakan karena Allah dan kita tinggalkan juga karena Allah, baru bernilai ibadah. Kita tidur pun, kalau kita sadar sebelum berangkat tidur, kesadaran itu berupa bahwa fisik kita butuh istirahat. Tidur, istirahat yang tidak bisa digantikan oleh aktivitas lain untuk kebutuhan tubuh. Lantas kesadaran itu kita wujudkan dengan doa, Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Seringnya orang ahya wa amut, itu terbalik. Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Ketika kita berangkat tidur, kita baca doa minimal Bismillah. Itu menunjukkan kesadaran bahwa tidur itu kita lakukan karena Allah, dan itu pun menjadi bagian dari ibadah, bagian dari menyembah Allah. Wa tuqimus sholatal maktubah. Yang kedua jawaban Rasul, tegakkan sholat wajib.
wa tu'tiya zakatal mafruḍah, dan bayarkan zakat wajib, zakat fardumu. Setiap zakat kita tahu pasti wajib. Di hadis ini Rasul sebutkan bayarkan zakat fardu, itu untuk lebih menekankan bahwa pengeluaran yang wajib cuma ada di zakat. Pengeluaran buat orang lain. Pengeluaran wajib lainnya menafkahi keluarga, bukan zakat wajib tapi. Jadi setiap zakat pasti fardu, pasti wajib. Sedangkan sedekah, sebutan sedekah kadang maknanya zakat, yang berarti wajib. Kadang maknanya yang memang pengeluaran sunnah, sedekah. Disebut zakat pasti wajib, meskipun nggak ditambahi kalimat zakat wajib, udah otomatis. Ketika disebut sedekah, kadang wajib bermakna zakat, kadang juga bermakna sunnah. Contoh kalimat atau kata sedekah yang bermakna zakat, At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan selanjutnya. Di seluruh tafsir, innamas shadaqat az-zakawatul masrufah. Sesungguhnya zakat dalam berbagai bentuknya itu diberikan untuk fakir, miskin, dan selanjutnya. Sedekah bermakna zakat. Ada juga ayat yang menggunakan kata sedekah tapi maknanya diperselisihkan. Apakah bermakna pengeluaran sunnah atau bermakna pengeluaran wajib zakat? Ada yang diperselisihkan. Contohnya di At-Taubah juga ayat 103. Diperselisihkan oleh ulama. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Khudh, ambillah min amwalihim, sebagian dari harta mereka, shadaqatan, sedekah. Apa makna sedekah di sini? Diperselisihkan. Sebagian ulama berpandangan annaha shadaqatul lati badaluha tatawwu'an. Itu sedekah bermakna pengeluaran sunnah. Pengeluaran sunnah. Ini pandangan jumhur ulama, mayoritas ulama. Pandangan kedua, sedekah di sini maknanya zakat. Dikemukakan oleh Ikrimah, seorang sahabat Nabi bin Abu Jahal. Jadi untuk sedekah ada yang bermakna zakat, ada yang bermakna memang sedekah, benar-benar sedekah sunnah, tapi ada juga sedekah yang diperselisihkan maknanya. Lalu jawaban Rasul berikutnya yang keempat, wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Rasul tidak kemukakan haji, padahal haji itu wajib. Jihad juga wajib. Pada saatnya, saat-saat tertentu umat Islam harus maju membela agamanya, wajib maju. Banyak hal lain yang juga wajib, tapi oleh Rasul tidak disampaikan kepada Arabi, Badui yang bertanya. Ada beberapa kemungkinan, diantaranya li'adami talabihima minas sa'il. Karena si Arabi yang bertanya, dia nggak nanya berkaitan dengan dua hal itu.
haji dan jihad. Atau Rasul tahu li ilmihi bi annahu ya'lamu sawabahuma wa uluwi makanahuma. Karena Rasul tahu bahwa si A'rabi ini dalam masalah haji dia sudah ngerti, bahwa kedudukan haji dan juga jihad dia sudah paham. Makanya Rasul berikan jawaban sesuai dengan kebutuhan untuk dipraktekkan dan juga kebutuhan untuk diketahui. Kadang Rasul memberikan jawaban jauh lebih lengkap dibanding pertanyaannya, karena kelengkapan jawaban itu dibutuhkan oleh yang bertanya dan oleh umat Islam. Seperti Rasul pernah ditanya apa hukumnya air laut. Yang nanya sahabat yang suka mengarungi laut, suatu saat mengalami mereka harus berwudu. Air tawar yang dibawa sangat terbatas, hanya untuk konsumsi. Bolehkah wudu dengan air laut? Jawaban Rasul nggak sekedar air laut boleh buat wudu, nggak cuma itu. Ditambahi dengan tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci, mensucikan. Bangkai laut pun suci, halal, boleh dimakan. Tapi kadang Rasul berikan jawaban tidak macam-macam, tidak panjang lebar, sesuai dengan pertanyaan. Jadi semuanya Rasul berikan sesuai dengan kebutuhan. Sesudah Rasul berikan jawaban, si A'rabi bertekad, walladzi nafsi biyadi. Ini bagian dari sumpah, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, la azidu ala hada, aku tidak akan tambahkan dari 4 hal ini. Aku akan jalankan keempat-empatnya. Riwayat Imam Muslim, khusus Imam Muslim ada tambahan, wala anqusu minhu, aku juga tidak akan kurangi. Aku tidak akan tambahkan, aku tidak akan kurangi, hanya aku akan jalankan apa yang Rasul sampaikan ini. Hadis-hadis seperti ini Imam At-Tabrani memberikan penjelasan, hadzal hadisu wa nahwuhu khutiba bihi a'rabun hadisu ahdin bil Islam. Dalam penelitian Imam At-Tabrani, hadis-hadis seperti ini dan yang serupa, khitabnya, sasarannya orang-orang Badui yang baru masuk Islam. Orang-orang Badui yang baru masuk Islam, faktafa minhum bi fi'lil wajibi fi dzalikal hal. Buat orang yang baru masuk Islam, cukup beritahukan hal-hal wajib yang pokok. Jangan semua yang wajib, yang sunnah dikasih tahu baru masuk Islam. Cukup beritahukan hal-hal wajib yang inti, yang pokok. Tujuannya li'alla yaskula dzalika 'alaihim fayamillu, supaya mereka nggak merasa berat. Jadi ketika ada orang baru masuk Islam, benar-benar baru masuk Islam, ada yang masuk Islam sebelumnya sudah mempelajari apa sih kewajiban-kewajiban segala macam. Kalau ini mungkin sudah siap untuk mengetahui semuanya. Yang masuk Islam tanpa sebelumnya mempelajari, cuma melihat Islam kok indah ya, terus dia masuk Islam. Nah, orang seperti itu cukup beritahukan kewajiban-kewajiban inti, tapi pantau terus perjalanan keislamannya. Nah, kata Imam At-Tabrani, hadis-hadis serupa ini itu khitabnya
lawan bicara di hadapan Rasul itu orang-orang Badui yang baru masuk Islam, belum terlalu mengenal Islam. Boleh jadi dia masuk Islam tertarik dengan hal yang tampaknya enak dalam Islam. Dia belum melihat ada ajaran Islam, ada syariat Islam yang oleh nafsu dipandang tidak enak, berat. Masuk Islam karena melihat enaknya Islam. Nah, buat orang seperti itu cukup diberitahukan kewajiban-kewajiban inti terlebih dahulu supaya tidak merasa berat. Ternyata Islam berat banget. Supaya tidak muncul pikiran seperti itu. Hatta idan syarahat suduruhum lil fahmi anhu wal hirsi ala tahsili sawabil mandubat sahulat alaihim. Hingga selanjutnya ketika keislaman sudah semakin meresap di hati mereka, ilmu-ilmu keislaman ditambahkan, selanjutnya timbul hirs, timbul keinginan yang kuat untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, barulah saat itu kewajiban-kewajiban yang lain beritahukan, keharaman-keharaman beritahukan, kesunahan-kesunahan beritahukan. Jadi bertahap. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Falamma walla, ketika si Arabi sudah tahu jawaban Rasul, dia bertekad untuk menjalankan semua yang Rasul beritahukan, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun langsung bersabda, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa saja yang ingin melihat seseorang yang akan jadi bagian dari penghuni surga, lihatlah orang ini. Jadi A'rabi yang ada di hadis ini sudah pasti masuk surga. Sebetulnya enggak cuma A'rabi, banyak yang lain yang oleh Rasul sudah diberi kabar gembira, kamu akan masuk surga. Mereka-mereka yang oleh Rasul tidak diberi kabar akan masuk surga, bukan berarti nggak masuk surga. Kita sudah dapat kabar dari siapa bahwa kita akan masuk surga? Nggak ada yang ngasih kabar ke kita. Kita tahu pasti siapapun yang mati dengan membawa iman Islam yang diterima oleh Allah, pada akhirnya pasti akan masuk surga. Pada akhirnya. Yang harus kita perhatikan ketika kita mati nanti, apakah iman Islam kita itu jenis iman Islam yang diterima oleh Allah atau tidak. Yang karena itu kita harus selalu hayati ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus mantap. Siapapun yang mati dengan membawa iman Islam yang diterima oleh Allah, pada akhirnya pasti akan masuk surga. Banyak ayat Quran menegaskan itu. Di antaranya An-Nahl 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum
Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat maut atas perintah Allah, tayyibin, hati mereka bersih dari syirik. Orang yang mati dalam keadaan hatinya syirik, itu sudah pasti iman Islamnya tidak diterima oleh Allah. Padahal banyak jenis syirik yang tidak disadari oleh manusia karena tidak ngaji. Jangan dikira hal-hal yang kita tidak tahu terus kita langgar dimaklumi oleh Allah. Enggak. Kalau yang kita tidak tahu itu hal yang wajib diketahui, misal hal-hal yang membatalkan sholat, itu wajib kita ketahui. Kita nggak ngaji, karena nggak ngaji kita nggak tahu. Sepanjang kita sholat, kita melanggar itu terus, sholat kita ada nilainya nggak? Allah nggak akan memaklumi. Ya Allah, dulu aku selalu sholat kok nggak ada nilainya, karena sholatmu batal. Aku nggak tahu ya Allah, kenapa nggak ngaji? Ingat kisah sahabat Nabi yang oleh Rasul sholatnya suruh ngulang. Dia nggak tahu, harusnya kalau memang nggak tahu itu dimaklumi, ya sholatmu yang tadi sudah sah, kamu belum tahu itu dimaklumi, tapi selanjutnya kamu wajib tahu. Enggak, oleh Rasul ulangi, kamu belum sholat. Jadi hal-hal yang wajib diketahui, kok kita nggak tahu lalu kita melanggar, nggak ada ampun. Dan kalau hal-hal itu yang sifatnya wajib kifayah, kita nggak tahu, itu akan dimaklumi oleh Allah. Siapapun yang mati, ketika mati hatinya bersih dari syirik, tayyibin, yaquluna salamun alaikum. Malaikat menjambut dengan ucapan salamun alaikum, salam sejahtera, keselamatan untukmu. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga nanti di hari kiamat. Bima kuntum ta'malun, disebabkan amal-amal soleh yang kamu jalankan. Jadi siapapun yang mati dengan membawa iman Islam pasti masuk surga. Di surah Yasin selalu sering kita baca, inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Inni amantu bi rabbikum. Ini yang ngomong orang yang mati dengan status iman diterima oleh Allah. Sesungguhnya aku mengimani Tuhan kalian. Aku seorang mukmin. Fasma'un, dengarkan. Untuk orang yang mati dengan membawa iman Islam diterima oleh Allah, qila, kepada mereka dikatakan, ucapan malaikat, sambutan buat mereka, udkhulil jannah, kalian masuklah ke surga nanti di hari kiamat. Lalu ruh si mukmin tadi pun ngomong, ya laita qaumi, duh andikan kaumku, keluargaku yang namun tahu bima ghafara li rabbi, disebabkan apa Tuhanku memberikan ampunan untukku. Wa ja'alani minal mukramin, disebabkan apa aku dijadikan bagian dari hamba Allah yang dimuliakan. Andaikan keluargaku, kaumku tahu, pasti mereka tidak akan terlalu berduka meskipun aku tinggalkan. Ini A'rabi ini salah satu sahabat yang oleh Rasul diberikan jaminan, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, lihatlah orang ini. Jangan tanyakan, emang Rasul tahu nantinya dia emang nggak murtad? Rasul nggak sembarang menyampaikan, pasti dari Allah. Jadi buat kita belum ada jaminan
bahwa iman Islam kita akan tetap seperti saat ini sampai kita mati. Kalau kita bisa pertahankan iman Islam kita tetap seperti saat ini, iman Islam yang lurus, kita mati, insya Allah pada akhirnya akan masuk surga. Jangan bayangkan iman Islam yang bengkok ketika dia murtad. Itu sudah pasti. Tapi salahnya, sesatnya keimanan seseorang bisa jadi tanpa dia sadari. Ada seorang jamaah yang belum lama meninggal dalam hati, ya Allah, moga-moga akidahnya belum menyimpang. Karena setelah sekian lama nggak ketemu, dia berubah, lebih cenderung mengikuti satu kelompok yang ustadz-ustadznya itu bisa dikategorikan mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ustadz-ustadznya berpandangan Allah duduk di ars. Mereka menggunakan ayat yang maknanya para ulama salafus soleh itu sangat hati-hati. Salafus soleh seolah-olah ayat itu nggak usah dibahas lebih jauh, bisa menjadikan orang sesat. Summastawa 'alal ars, kemudian Allah istiwa di ars. Kelompok ini ustadz-ustadznya suka membicarakan ayat ini. Apa makna istiwa? Duduk. Jadi Allah duduk di ars. Ketika kita ngomong seperti ini, Allah duduk di ars, kira-kira orang yang dengar, bayangan mereka itu apa? Akan menyerupakan Allah dengan sesuatu. Duduk di ars. Muncul pertanyaan, jika demikian berarti ars lebih besar dibanding Allah. Itu sudah jelas mengarah ke kesesatan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nanti Imam Ibnu Katsir hati-hati, istiwa di ars wajib, tapi nggak usah tanya lebih jauh bagaimana. Guru Imam Bukhari dan selanjutnya disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah, siapapun yang menyamakan Allah dengan sesuatu, dia sudah murtad. Karena Allah sendiri sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.